Ketika seorang penyair pernah berkata, tajririyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Sering kami melewati Cilamaya ini dulu. Sering kami melewati indahnya pesawahan di zona Cilamaya. Tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, tempat ini sekarang menjadi tempat yang indah dan megah. Lahirnya para pejuang kalimat Allah di alam pondok pesantren Darul Munzirin. Maka ahibati fillah, Ana Al-Fakir Happy Chandra bersinergi bersama Anda semua, para jamaah yang duduk di belakang. Salam hormat kami untuk jamaah yang hadir dalam segmen ngopi yang biasa bersama Darul Munzirin, para asatidz dan asatidzah yang kami bangga, dan adik-adikku tangan-tangan mungil Darul Munzirin yang kami hormati. Ini suasananya sejuk banget. Tadi pagi Ana hadir di Darussalam Subang. Ketika kami datang ke sini malam ini, seakan-akan Ana merefresh kembali. Tenang, sejuk, tentram Ana merasakannya. Karena Ana yakin hadal ma'had haffathumul malaika. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, dan ketika antum berbisik di bumi Darul Munzirin, maka langit akan mendengar. Sekali lagi kami katakan jamaah, ketika antum berbisik di bumi Darul Munzirin, maka langit akan mendengar. Bait-bait himna yang antum gaungkan 5 menit yang lalu membuat Ana mereview slide-slide lama 23 tahun yang lalu. Kalau Ana pun pernah duduk seperti antum, pernah duduk manis menggunakan kostum hitam putih muna. 23 tahun yang lalu, ketika seorang ibu menghantarkan Ana di gerbang pondok, ibu itu memegang pundak Ana sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Semua ibu, semua sang ayah yang pernah merasakan anaknya masuk ke alam pesantren, Ana yakin dia pernah berbisik di telinga anaknya, nah, ibumu belum bisa sholat sempurna. Ayahnya berbisik sambil pegang pundak sang anak, nah, ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mohon, kau harus bisa ngaji dengan sempurna. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, terus berselancar di alam Darul Munzirin ini. Maka tepat malam hari ini bersama Mbak Vera di Istana Bogor 102,7, hari ini suara Darul Munzirin akan didengarkan oleh puluhan ribu orang di negeri ini. Saya ulangi, nak. Istana Bogor silakan standby. Darul Munzirin, suaramu akan didengarkan oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke di frekuensi 102,7. Maka hari ini kita getarkan Nusantara dengan spirit Darul Munzirin. Anak-anakku yang di depan, angkat tangan kanan mana? Kepalkan tangannya Darul Munzirin. Siapa kaya? 102.7, Mbak Vera, Istana Bogor standby. Inilah generasi Darul Munzirin. Getarkan Nusantara dengan takbir antum hari ini. Takbir. Suara antum hanya 30%, nah takbir. Turunkan kembali dan tanpa suara, people. Bismillah. 102.7, kita standby. Kalau Ana gak bisa bermain cantik dengan antum malam ini bahaya nih. Ya akan terjadi, akan banyak yang menghenikan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Ini tenang banget suasananya. Tapi insya Allah malam hari ini Ana akan coba menggunakan satu alat ini. Hei Darul Munzirin, anak-anak jurusan komunikasi di kampus UI, mereka takut banget gara-gara satu alat ini. Antum tahu kenapa? Kita buktikan hari ini jamaah. Bismillah. Satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal
siapa di antara antum yang duduk depan kami. Maka nanti ada segmen ketika Mbak Vera di Istana Bogor memberikan signal simulation session, berarti nanti ada satu di antara antum maju ke depan dan pegang ini mikrofon bicara. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai anak yang disuruh maju ke depan. Resep saya kalau kayak gini nih. Bapak kalau lihat Pak yang di belakang, kalau lihat santri-santri kita nih pasti banyak yang berdoa. Siap ya, standby. Saya menggunakan satu alat ini Darul Munzirin. Ada titik warna merah di atas kubah masjid ini. Masya Allah. Anak paling senang kalau main ini. Pasti semua santri ikutin kemana dia pergi. Pasti antum bilang, Afwan Ustaz Happy Chandra, anal afham, anak belum paham. Oke, saya pahamkan. Sebelum kami flight terbang ke Pangkal Pinang besok malam, anak akan fokus bersama Darul Munzirin hari ini. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai ini, mulai. Siap ya Kak ya? Kita mulai. Darul Munzirin 5. Masya Allah. Cilamaya tegang banget hari ini ya. 4. Yang pertama maju ke depan, Istana Bogor standby. 2. Saya temukan orangnya. Tenang Badar, tenang. Dia lagi baca ayat kursi hari ini. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Siapa kayaknya? Bismillah. Yang pertama maju ke depan adalah semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Wah, anak antum tuh kayak langsung ya lagi mengheningkan cipta langsung banget. Nah, you, kamu sayang. Hei, Darul Munzirin, semua pundak tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Kudu digitukan kah Darul Munzirin ya? Itu semua pundak tengok ke belakang. Yang kasihan Ustazah yang di belakang. Dia bilang, bukan anak katanya. Gitu ya. Siap ya Kak ya? Kita mulai segmen pertama. Kak, pegang mikrofonnya. Like this Kak. Tegang banget Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa menjawab salam. Anda assalamualaikum, you waalaikumsalam. Kalau antum bilang, Pak Happy, kok bisa kayak gitu ya? Itu namanya hipno. Sorotan mata akan mempengaruhi enzim seseorang. Kalau kamu fokus bagian kaset, kalau kamu fokus, pasti ketika saya assalamualaikum, maka you akan jawab apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Badri. Angkat mikrofonnya. Namanya siapa? Badri. Dari mana? Karawang. Karawang. Kelas berapa? Kelas 9. Pasti punya wali kelas di sini. Siapa namanya? Hampir lupa wali kelasmu. Siapa nama wali kelasnya? Nama gurunya yang kamu kenal siapa? Nama ustadz siapa? Ustadz siapa? Sini nak, sini. Sini. Takbir. Ustadz, jarang-jarang ada santri yang pondoknya baru berdiri hanya sekian lama ini. Mana orangnya? Segmen 1, baru segmen 1. Orang di Jakarta sana, Surabaya dan kota-kota besar banyak yang mencari satu lembar kertas ini. Mereka harus antri dan berbayar. Ini santri dia bicara pegang mikrofon, itu ana udah salut banget. Hei Kak, teman-temanmu di luar sana ketika pegang mikrofon terjadi gempa 8,9 skala Richter. Dia takut banget bicara. Dia Fajri dari Karawang mulai dia bicara. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Oke nak, perkenalkan, assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Pegang mikrofonnya Fajri, lihat kamera. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya Fajri.
Kau pakai namamu. Silakan Fajri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fadil Langsung dari Kerawang. Berarti kalau di luar dia SMP bisa gitu. SMP di luar sana ada maju ke depan. Anak yang nggak pernah merasakan atmosfer pesantren, dia maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Dia tampil hari ini. Fajri, nih. Tadi Pak Kiai Yahya mengatakan, Ana hari ini MC di istana. Antum lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, MC kenegaraan bukan kami lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah Fajri, nanti alumni dari Pondok Pesantren Darul Mu'minin. Dan ini adalah sertifikatnya. Silakan dia bergambar, biar viral kita mau ini ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Kita mulai segmen kedua. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah ini dia. Mana gambarnya hilang? Oh, mati kan? Ada tulisan menarik di sini. Tulisan yang muncul di sini layarnya adalah Are you ready? Jemaah yang di belakang jemaah ngopi, Are you ready itu 3 kata menggunakan bahasa Inggris. Are you ready? Ketika saya tanya Are you ready, maka jemaah Darul Mu'minin jawabannya adalah Yes sir. Are you ready? Yes sir. Besok saya nih. Bahasa Inggrisnya versi Cilamaya juga nggak apa-apa. Are you ready? Suara Darul Mu'minin hanya 30%. Are you ready? Yes, sir. Nama saya Habib Chandra. Kalau boleh saya jujur, saya asli Tasikmalaya yang dulu waktu kecil saya pendiam jarang bicara. Tapi doa seorang ibu hari itu 30 tahun yang lalu, Kiai Yahya, Ustaz Aziz, anak termasuk pendiam dulu jarang bicara. Panggung kecil di Tasikmalaya Selatan membuat anak hari itu tampil di atas panggung menjadi MC untuk seorang kepala desa, dan anak gagal malam itu. Februari tanggal 18 tahun 90 di Rabu malam. Anak masih ingat sampai malam ini. Kenapa? Karena saat itu anak-anak SD dari kelas mereka mengatakan turun MC-nya, turun. Anak turun, anak nangis ke belakang panggung. Antum tahu ibu anak langsung dia merapat. Dan ibu anak memegang pundak anak sambil mengatakan, nah ibu ikhlas kau diteriakin sama orang-orang malam ini. Ibu mengatakan, nah ibu ikhlas kau diteriakin sama anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 hari ini karena kau gak bisa tampil. Dia peluk erat banget. Dan anak yakin malam itu ibu berdoa sambil berbisik di telinga anak, ini bukan panggungmu anakku, panggungmu yang sebenarnya 10 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Kau bukan tampil di atas panggung kecil anakku yang terbuat dari kayu dan bambu, bisa jadi kau tampil di depan seorang presiden sekalipun. Doa anak terkabul, doa ibu terkabul di belakang panggung kecil 30 tahun yang lalu. Qadarullah tahun 98. Masuklah anak ke satu kampung, namanya adalah Kampung Damai. Bumi Darussalam. Yang Kiai Yahya katakan tadi, anak pernah merasakan air di pesantren seperti air di alam Darul Mu'minin. Anak pernah merasakan atmosfer udara Darussalam seperti atmosfer Darul Mu'minin. Bersyukurlah antum berada di bumi Darul Mu'minin. Karena apa? Karena anak yakin antum punya ibu kandung yang dasar di tanah Darussalam juga. 2007 kami diizinkan pulang dari pesantren oleh Kiai Syukri Zarkasi Allah yarham. Dan tahun 2008, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya anak gak bisa ngomong apa-apa bapak ibu, tapi tahun 2008 Allah membuktikan. Ya Rabb, antum pasti pernah mendengar acara 17 Agustus kemarin di istana atau acara G20 di Bali. Antum pasti pernah mendengar ada suara di TV nasional dan muncul suara ini dan muncul gambar ini.
Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang anak tatap malam itu nak? Siapa yang anak tatap hari itu? Bukan presidennya, bukan wakil presiden, bukan tamu konferensi. Yang kami lihat siapa? Di sayap kanan Pak Bu ada tirai ruang VIP. Anak bukan tirai itu. Di situ ibu anak lagi duduk manis sambil berlinang air matanya. Anak temuin ibu, kenapa ibu menangis? Apa jawaban ibu saat itu? Dia mengatakan, nak, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok nak. Kayaknya baru kemarin kau diteriakin di atas panggung kecil. Doa ibu terkabul. Allah itu sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir. Allah tidak buta. Jangan sampai generasi Darul Munzirin sebagai munzirul kaum yang antum tidak punya self confidence, percaya diri. Jangan sampai generasi munzirul kaum di Darul Munzirin antum mengatakan, Pak Happy, saya bingung nanti ketika saya sudah keluar jadi alumni dari pesantren ini saya mau jadi apa? Allah yang akan menggerakkan. Selama antum sam'an wa ta'atan, tunduk patuh terhadap alam pesantren ini, Anda yakin antumlah generasi-generasi hebat yang akan hiasi langit Nusantara. Ketika dibacakan oleh moderator sama MC tadi, Happy Chandra sebagai TV voice over. Apa itu Pak Happy artinya? Nah ini TV voice over TV nasional. Voice over artinya adalah pengisi suara. Dalam bahasa Inggrisnya voice over. Coba katakan sama-sama, voice over. Artinya pengisi suara. Antum tanya, Pak Happy, emang Pak Happy pengisi suara apa? Kita buktikan bahwa kita pernah mengisi suara di salah satu channel dan ini adalah channelnya. Channel apa? Dan kalian teman-teman pasti pernah mendengar di TV One muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Hanya di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Kamu gitu. Mual aku atau suara saya kayak gitu mah. Simple hanya ngomong TV One memang beda. Saya lagi nganggur Pak, Bu. Dari Tasikmalaya saya naik bis 2.007 jam sampai ke Kampung Rambutan. Habis itu naik ojek nyampe ke TV One hanya ngomong 4 detik itu. TV One memang beda. Habis itu balik lagi ke Tasikmalaya. Kenapa? Voice over. And then santri-santri kita bergabung dengan beberapa talent. Dan saat itu kita bergabung dengan teman-teman yang ada di acara yang satu ini. Kita bergabung dengan salah satu channel, namanya adalah Damai Indonesiaku. Dan antum pasti pernah melihat di acara Damai Indonesiaku dan acara TV One. Pasti antum semua pernah merasakan atmosfer seperti ini. Kenapa? Itu namanya voice over. Di mana antum belajar Pak Happy voice over? Di pondok. Jadi anak belajar banyak tentang dunia voice itu di pesantren. Anak belajar banyak tentang dunia suara itu di pesantren. Dan sekarang anak minta, siapa nanti di antara antum untuk mencoba presentasi ke depan? Mencoba untuk simulasi MC atau praktik MC. Dan kita akan buktikan nanti. Di Trans TV kita bergabung dengan bioskop Trans TV. Di bioskop Trans TV antum pasti pernah mendengar ada salah satu suara yang muncul di layar. Sebentar belum muncul layarnya. Di bioskop Trans TV antum pasti pernah mendengar beberapa segmen dan nanti kita akan munculkan setelah layarnya on di sini ya. Maka people, satu hal yang saya sharekan di depan antum semua adalah bahwa santri pun bisa berkiprah di negeri ini. Sekarang setiap kami show ke beberapa titik di Indonesia, Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata kami melihat bahwa setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi nak, setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Santri yang duduk depan anak hari ini, karakter Mona itu unik dan tidak mungkin sama. Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia,
Terbukti bahwa santri karakternya beragam. Coba lihat gambar ini. Setiap antum yang duduk depan anak itu tajam pada bidangnya masing-masing. Bapak ibu yang duduk di zona belakang, Anda semua tajam di bidangnya masing-masing. Contoh, santri putri, ini gambar apa nak? Gambar apa? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihannya adalah tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah ada di Cilamaya yang menebang pohon dengan silet? Sampai lebaran tahun depan pun gak bakal selesai itu urusan. Berikutnya santri putra, ini gambar apa nak? Ini kapak, laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Selama di Gontor dulu ada belum pernah dengar ada santri melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya, setiap generasi Darul Munzirin yang hadir depan kami hari ini, setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Akhirnya apa? Gara-gara satu slide ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia. Mereka mencari talent, mereka mencari karakternya. Dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangannya selama kurang lebih 2 jam. Mereka fokus selama 2 jam. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya mengangkat kedua tangan. Santri-santriku, sekarang yuk coba tanpa harus datang ke kampus UI, apalagi hanya mengangkat kedua tangan. Siap ya, kita standby santri-santriku. Darul Munzirin, buktikan dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, silakan. Angkat kedua tangannya kak. Luar biasa. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Darul Munzirin yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Siap ya, mulai. Standby. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka nah. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Siap ya kak ya? Yang salah maju ke depan. Mulai nih kak. Siap kak? Mulai. Tutup. Jamaah yang di belakang, kalau anda lihat dari depan, inti santri semua melengkapi anak hari ini. Karena takut salah kan? Mulai. Tutup. Buka. Tutup, buka. Resep saya lihat sampai antum. Ada di antara antum yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Turunkan tangannya kak. Kalau antum bilang, Pak Happy, kayak gitu belajar di mana? Saya belajar dengan orang-orang talent. Mati lagi gambarnya. Coba diangkat aja. Bentar. Ketika antum salah, gak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi ketika salah satu dari mereka masuk lagi ke area UI setelah zuhur, apa yang mereka lakukan? Mereka latihan namanya Oculus Hypnotic. Posisikan tangannya mau tepuk tangan kak. Hei nak, seperti ini. Siap ya kak ya? Jangan sampai gagal ya kak ya. Aduh, generasi mungil dasar. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Selamat pagi. Kak, yang salah maju ke depan ya kak ya. Selamat pagi. Nah, Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah, langsung naik sana. Itu Ustazah kalau lihat baru tangannya langsung. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Aman. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya kak ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Putra dulu.
Salah, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang. Masya Allah. Antum yang lagi ngantuk pun langsung baca Allahu Akbar. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pegang mikrofonnya, brother. Pasti dia mengatakan, wah, ana yang bicara nih hari ini. Enggak, maksud ana kasihkan ke belakangnya. Yang di belakang akan mengatakan apa? Gak mungkin, pasti ke belakangnya. Iya kan? Enggak, maksud anak kasihkan ke sampingnya. Bapak lihat gak? Yang sampingnya ngasih kode. Jangan ke anak, jangan ke anak. Siap kak? Kasihkan ke sampingnya kak? Kasihkan ke sampingnya. Ke depannya kak? Depan, depan brother. Depan, 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 depan. Tenang kawan, tenang, tenang. Kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke sampingnya, balikin ke bapak ini ya. Pegang mikrofonnya. Nah, pernah muhadoroh kah? Pernah? Pernah jadi MC? Sini nak, sekarang kamu MC hari ini, tampil ke depan. Oke. Ada skripnya? Oke. Sekarang MC. Maju ke depan kak. Angkat mikrofonnya. Hei orang tua dari kakak ini, angkat mikrofonnya kak. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Gali. Kok hampir lupa namamu Gali? Namanya siapa? Gali. Gali, dari mana? Ragempol. Di mana itu Ustaz? Di mana Ustaz? Oh, di daerah Rawagempol. Oke, saatnya Rawagempol bicara. Angkat mikrofonnya, lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Gali dari Rawagempol. Luar biasa. Siap ya. Ini adalah narasi MC Gali yang saya pakai di acara G20 di Bali kemarin. Hadir di situ para menteri, presiden, dan kepala negara di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Standby, kamu MC istana hari ini. Angkat mikrofonnya, lihat kamera. Kamu gemeteran kali? Tenang kak, 3, 2, silakan dibaca. Apa yang kau pikirkan kali? Silakan dibaca. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyul Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Yang Mulia Materi Agama Republik Indonesia. Bukan materi kak, menteri. Lanjut Gali, keren. Menteri Agama Republik Indonesia dengan segala hormat dipersilakan. Pernah nggak jadi MC kayak gitu Gali? Belum pernah. Ini baru pertama kali. Oke, cukup nah. Gali lihat ke depan lagi. Siapa nama guru yang Gali kenal? Nama ustadz yang Gali kenal? Gak ada yang dikenal di sini ustadznya? Siapakah? Ustadz Fuad. Ada Ustadz Fuad di sini? Tidak ada. Ada Ustadz Fuadnya? Oh ya, Taib. Kak, sekarang yuk tampil sebagai MC hari ini. Dan nanti saya akan berikan satu sertifikat buat kamu nak. Tapi nanti di segmen akhir. You harus ketemu dengan anak nanti di segmen akhir. Siap Gali? Duduk lagi, bawa kolam dan kurasa. Bawa? Oke, boleh tepuk tangan buat Gali hari ini. Oke. Di mana saya belajar hari itu? Belajar hari itu salah satunya adalah dengan beberapa talent. Dan talent ini ketika kami bergabung dengan Antv, ketika kami mengisi suara film di Antv. Bu, yang di belakang saya mengisi suara film di Antv.
Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini. Kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Kiai jujur, ada aja nggak suka film-film ini. Ustadz, Bapak, saya aja nggak suka film-film ini. Dipaksa untuk isi suaranya. Mau dengar suaranya? Pasti kalian semua pernah mendengar ada karakter vokal dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Benar suaranya? Ada orang Mataram, dia duduk, orang Lombok itu paling pojok. Dia mengatakan, Mas Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Tidak mungkin kan? Dan di mana lagi saya belajar banyak tentang dunia bicara, dunia vokal. Salah satunya, ulang lagi. Salah satunya adalah dengan beberapa talent di Trans 7. Di Trans 7 pagi-pagi pasti kalian pernah mendengar acara Hazanah. Di Hazanah pagi-pagi antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Nah, itu namanya voice over. Namanya apa? Maka ahibati fillah, dalam segmen ini saatnya antum temukan, oh ternyata santri pun bisa